Hai semuanya, kali ini kita akan membahas sebuah film India yang berjudul Janwar. Film ini berkisah tentang seorang perampok sadis yang berubah menjadi baik karena menolong seorang anak. Scene dimulai dengan memperlihatkan seorang anak yang berada di sebuah kampung di India. Anak tersebut sedang meminta tolong kepada semua orang untuk diberikan sepotong roti. Roti tersebut untuk diberikan kepada ibunya yang sedang sakit parah dan tidak punya makanan. Karena tidak ada yang memberi, maka pergilah dia ke sebuah rumah orang kaya bernama Sultan. Dia diberikan sepotong roti, namun dia harus mengalahkan 2 ekor anjing. Walaupun sakit, tapi dia berhasil merebut roti itu dari anjing tersebut dan membawanya ke rumah. Sampailah anak itu di rumah dengan sepotong roti. Dia berkata kepada ibunya bahwa ibunya harus makan supaya bisa sehat kembali dan bisa berjalan. Tetapi pada saat itu ibunya telah meninggal. Anak itu pun menangis sejadi-jadinya. Pada saat itu, datanglah Sultan untuk mengajak anak itu tinggal bersamanya. Anak itu pun mau. Di saat tiba di rumah Sultan, dia diperkenalkan dengan seorang anak kecil bernama Abdul. Abdul ini adalah keponakan Sultan. Kemudian, scene berpindah di mana sedang terjadi perampokan toko perhiasan oleh beberapa orang perampok. Tetapi saat itu juga intelijen polisi mengetahui kalau saat itu sedang terjadi perampokan. Polisi pun bergerak cepat mengejar mereka. Tapi sayangnya para perampok itu berhasil kabur. Setelah mereka merampok, pulanglah mereka ke markasnya. Perampok tersebut adalah anak kecil tadi sudah besar bernama Badsyah dan Abdul. Mereka bekerja untuk Sultan. Di saat Badsyah mau pulang ke rumahnya, dia melihat penyanyi jalanan yang begitu cantik dan dia berhenti sebentar. Tahukah Anda, setelah penyanyi itu bernyanyi, Badsyah memberinya sejumlah uang sambil berkata belilah pakaian karena bajumu robek. Saat itu juga, gadis tersebut langsung jatuh cinta kepada Badsyah. Gadis tersebut bernama Sapna yang diperankan oleh si cantik Karisma Kapoor. Di saat Badsyah pulang ke rumah, seseorang sudah menunggunya. Ternyata orang tersebut adalah polisi yang bernama Inspektur Pradhan. Dia tahu dan datang untuk memperingatkan Badsyah. Suatu hari dia pasti menangkap Badsyah dan kawannya. Karena terlalu banyak mengoceh dan mengancam. Akhirnya Badsyah balik mengancam dan menyuruhnya pergi. Esok harinya, Sultan menyuruh Badsyah dan Abdul untuk bertransaksi dengan perampok lain di suatu tempat. Tetapi Badsyah tidak mau karena polisi sedang mengawasi mereka. Namun, karena Sultan yang menyuruh, dia tidak bisa mengelak. Kemudian, pergilah Badsyah menjumpai perampok tersebut. Di saat mereka mau transaksi, polisi pun muncul dan menyerang mereka. Badsyah dan Abdullah berhasil pergi dengan mobil. Tetapi Inspektur Pradhan juga mengejar mereka sampai terjadi kejar-kejaran. Pada saat sedang menghindari kejaran inspektur, tiba-tiba ban mobil Badsyah kempes karena ditembak oleh Inspektur Pradhan. Kemudian kedua mobil tersebut terjun bebas dari jalan dan membuat semuanya terluka parah. Di saat mau pergi, Badsyah menolong inspektur dari mobil yang menjepit tubuhnya. Karena Badsyah terluka parah, maka Abdul membawanya ke suatu tempat untuk mendapatkan pertolongan pertama pada kecelakaan. Namun, siapa sangka di situ ada Sapna yang sedang mandi. Di saat Abdul pergi, Sapna menemukan Badsyah dalam keadaan pingsan. Karena melihat Badsyah yang sekarat, maka Sapna menyuruh Abdul untuk membawanya ke rumah untuk diobati. Abdul berpesan bahwa keberadaan Badsyah tidak boleh ada yang tahu. Kemudian Abdul mengeluarkan semua peluru yang ada di tubuh Badsyah dan Sapna mengobati lukanya. Di saat terbangun, Badsyah melihat dia berada di sebuah tempat yang asing dan dia melihat Sapna yang tertidur di dekatnya. Kemudian, paman Sapna pulang dalam keadaan mabuk. Dia melihat Badsyah ada di rumahnya dan menuduh Sapna sebagai pelacur. Sapna menjelaskan bahwa Badsyah adalah orang yang dia tolong. Tapi pamannya tidak percaya. Karena pamannya terus menghinanya, maka Sapna menyuruh pamannya pergi. Sapna berkata kepada Badsyah bahwa dia seorang yatim piatu.
Dia hanya memiliki seorang paman di kehidupannya. Walaupun begitu, menurut Sapna pamannya itu orang baik. Pada esok hari datanglah Abdul dan seorang lagi temannya Badsyah yang bernama Bajrangi. Abdul berpesan bahwa Badsyah harus tinggal dengan Sapna sampai keadaan aman dari polisi. Di saat Sapna ingin membuatkan minuman untuk mereka, gulanya habis. Pergilah Sapna ke warung untuk berhutang, tapi pemilik toko tidak memberinya. Di saat Sapna pulang dalam keadaan sedih, pamannya datang untuk meminta maaf dan mengatakan bahwa Sapna sudah bisa bekerja di tempat kawannya. Kemudian pergilah Sapna dan pamannya ke sebuah pabrik. Pamannya berkata di pabrik ini Sapna akan bekerja. Terlihat seorang pria pemilik pabrik tersebut menyerahkan sebotol minuman keras kepada pamannya Sapna. Dan ternyata Sapna telah dijual oleh pamannya untuk pemilik pabrik tersebut. Karena melihat Sapna yang cantik dan punya badan bagus, orang itu berusaha keras untuk memperkaos Sapna sampai hamil. Tetapi tiba-tiba Badsyah datang dan menghajar orang itu sampai babak belur. Pada saat itu juga, Badsyah menawarkan dirinya untuk menjadi kekasih Sapna. Sapna pun mau karena melihat kebaikan Badsyah. Scene berpindah di mana terlihat Bajrangi sedang berada di sebuah rumah susun. Kemudian seorang wanita cantik di sana menggoda Bajrangi dan mengajaknya ke sebuah kamar. Bajrangi yang tidak bisa melihat wanita cantik langsung menghampirinya. Di dalam kamarnya Sapna, terlihat Badsyah yang sedang menceritakan bagaimana dia menjadi seorang kriminal yang berbahaya. Dia sedih dengan nasibnya yang seperti itu, tetapi Sapna akan membimbingnya ke jalan yang benar. Karena cinta, Badsyah berkata bahwa dia akan merampok untuk terakhir kalinya. Kemudian datanglah teman-temannya Sapna untuk mengajak Sapna dan Badsyah ke pesta pernikahan. Setelah selesai pesta pernikahan, pergilah Badsyah dan Abdul menjumpai perampok tersebut. Mereka sepakat menukar barang tersebut di sebuah tempat. Tetapi Badsyah tidak tahu kalau perampok itu bekerja sama dengan polisi. Di saat Badsyah dan Abdul mau menukarkan barang tersebut, polisi pun berhasil menangkap Abdul, sementara Badsyah berhasil melarikan diri dari polisi. Saat tiba di penjara, Abdul disiksa habis-habisan. Mereka menanyakan di mana keberadaan Badsyah. Di tempat lain, terlihat Sapna yang difitnah sebagai pelacur oleh orang kampung dan pamannya. Sapna pun tidak tinggal diam. Dia mengatakan cuma menolong orang yang lagi sakit dan kesepian. Ketika mereka terus menyerang Sapna, datanglah Badsyah yang membuat semua orang terdiam. Dan Badsyah menantang siapa saja yang berani menyakiti Sapna. Setelah itu, Sapna meminta Badsyah untuk segera menikahinya karena hubungan mereka dianggap tidak wajar oleh orang kampung. Badsyah pun hanya pasrah mendengar hal itu. Hari yang dijanjikan pun tiba, di mana Sapna menunggu Badsyah di kuil untuk menikah. Tetapi Badsyah tidak datang karena terlibat perkelahian dengan perampok yang menjebaknya. Perampok itu pun mati di tangan Badsyah. Kemudian Sapna pulang dengan keadaan yang sangat kecewa dan malu dengan orang kampung. Di saat Badsyah bersembunyi dari polisi ke pinggir laut, dia menemukan seorang anak kecil yang terpisah dari orang tuanya. Di saat bayi itu hampir tenggelam di laut, Badsyah dengan cepat menolongnya. Pagi pun tiba. Di saat Badsyah hendak membelikan makanan untuk dirinya, tiba-tiba datang seorang ibu membeli susu untuk anaknya. Badsyah pun teringat pada anak kecil yang ditolongnya. Lalu dia menukarkan susu untuk anak itu. Di tempat lain terlihat sebuah kereta api Prindavan yang mengalami kecelakaan hebat yang membuat semua orang terluka. Di tempat itu, terlihat beberapa keluarga yang sedang menanyakan anggota keluarga mereka pada polisi. Scene berpindah ke Badsyah yang melihat anak tersebut terserang demam. Dia mencoba membawanya ke Sapna. Namun Sapna menolaknya dengan mentah-mentah karena dendam pada Badsyah. Sedangkan paman Sapna menelpon polisi untuk menangkap Badsyah. Badsyah mencoba untuk meninggalkan anak tersebut di sebuah kuil supaya anak itu ada yang merawatnya.
Tetapi dengan mengingat nasibnya di masa kecil, maka dia tidak tega melakukannya dan memilih untuk merawat anak tersebut. Kemudian Sin berpindah ke dalam penjara, di mana Abdul terus didesak oleh Inspektur Pardan untuk mengatakan di mana Badsyah. Tetapi Abdul tidak mengetahuinya dan dia menaruh dendam kepada Badsyah karena tidak pernah menjenguknya sekalipun. Inspektur Pardan berjanji dia tidak akan mau naik jabatan dan pindah tugas dari tempat itu sebelum berhasil menangkap Badsyah hidup atau mati. Sin berpindah ke sebuah kampung di mana Bajrangi sedang mencari alamat seseorang yang bernama Babu si Pandai Besi. Karena bertanya sama orang yang salah, maka Bajrangi menjadi bingung di mana rumah Babu si Pandai Besi itu. Kemudian orang itu mengatakan bahwa rumah Babu ada di belakang mereka. Saat itu juga Najrangi menjadi kesal. अंधे के चश्मे की दुकान? हाँ, अंधे के चश्मे की। Kemudian bertemulah dia dengan Babu si Pandai Besi. Di saat dia melihatnya, dia terkejut karena itu adalah Badsyah yang sudah lama tidak bertemu. Badsyah memberitahukan semuanya kepada Bajrangi tentang hidupnya yang telah berubah karena seorang anak yang dia temukan. Dan dia berjanji tidak akan menjadikan anak tersebut seperti dirinya dan akan memberi makan anak tersebut dengan uang yang halal. Bajrangi pun sedih mendengarnya. Bagi Badsyah, Sapna adalah masa lalu yang terkubur telah lama. Hidup dia sekarang hanya untuk anaknya Raju. Sin berpindah ke sebuah keluarga yang sedang sedih karena kehilangan anggota keluarganya saat musibah kereta api. Dia berkata bahwa dia tidak bisa melupakan anggota keluarganya. Wanita tersebut bernama Mamta. Tahun pun berganti dan hari pun berlalu. Kini anak tersebut sudah besar dan sangat disayang oleh Babu. Pada esok harinya, Bajrangi terlambat membawa pulang Raju dari sekolahnya. Bajrangi pun dimarahi oleh Babu. Babu tidak mau Raju terlambat sampai di rumah karena khawatir. Kemudian, Mamta mengadakan pesta di rumahnya untuk anggota keluarganya yang telah hilang beberapa tahun yang lalu. Dia mengundang semua murid sekolahnya karena Mamta adalah pemilik sekolah tersebut. Terlihat Raju juga berada di sana. Karena perkataan Raju yang bijak, maka Mamta pun menghampirinya. Raju berkata pada Mamta bahwa dia tidak punya ibu dari lahir. Karena teringat pada anaknya, maka Mamta pun menyuruh Raju untuk memanggilnya ibu. "तुम मुझे माँ बोल?" Pada saat pulang sekolah, Raju memberitahukan ayahnya bahwa dia sekarang mempunyai ibu. Badsyah yang tak terima dengan itu, langsung memperingatkan Raju bahwa dia hanya punya seorang ayah dalam hidupnya dan tidak memiliki ibu. Kemudian terlihat Abdul yang sudah bebas dari penjara. Inspektur Pardan berpesan kepada Abdul untuk memberitahukan keberadaan Badsyah. Kemudian Abdul pulang ke rumah Sultan. Di saat tiba di sana Sultan menyambutnya dengan gembira. Sultan bertanya ke Abdul di mana Badsyah. Namun, Abdul baru tahu kalau Badsyah sudah tidak pulang selama dia di penjara. Sultan berkata dia ingin Badsyah kembali dalam keadaan hidup atau mati. Maka, pergilah Abdul ke sebuah klub malam untuk menemui Sapna. Sapna yang kini berubah menjadi gadis penghibur dan wanita panggilan. Di saat Sapna berjumpa dengan Abdul, dia langsung menanyakan keberadaan Badsyah. Tetapi Abdul juga tidak tahu. Sapna menjelaskan bahwa Badsyah telah menghancurkan hidup dan kehormatannya. Dia ingin membunuh Badsyah dengan tangannya sendiri. Maka Abdul siap membantunya. Pada jam istirahat di sekolah, Mamta memberikan makanan khusus kepada Raju karena menganggap Raju sebagai anaknya. Mamta mengajak Raju untuk pergi bermain bersama besok hari. Tetapi, Raju langsung mau karena dia tidak pernah main dengan Mamta. Maka pergilah Raju dan Mamta bermain bersama sampai lupa waktu. Di saat pulang bermain, Babu sudah menunggu di gerbang sekolah dengan Bajrangi. Dia sangat marah karena Mamta membawa Raju tanpa izinnya dan pada waktu jam pelajaran. Mamta menjelaskan bahwa dia hanya ingin bermain dengan Raju karena teringat anaknya. Tetapi apapun cerita, Babu tetap tidak memperbolehkan anaknya dekat dengan Mamta. Sampai di rumah,
Raju marah sama ayahnya karena tidak mendapat mainan dari Mamta. Tetapi Babu tidak mau Raju mendapat belas kasih orang lain. Karena membutuhkan uang, maka Babu mau bekerja sebagai stuntman di sebuah adegan syuting film. Dia rela terluka untuk mendapatkan uang untuk Raju. Raju pun melihat ayahnya dan langsung menangis. Karena sayang sama ayahnya, maka Raju tidak mau meminta apa-apa lagi. Dia hanya ingin ayahnya bahagia. Pada saat itu, terlihatlah Abdul yang sudah menemukan Badsyah. Dia mengejar Badsyah sampai ke rumahnya. Kemudian Abdul menanyakan kenapa dia tidak pernah menjenguk Abdul di penjara dan kemana uang hasil rampasan tersebut. Badsyah menjawab, uang itu sudah disita polisi. Uang itu berhamburan saat Badsyah ditembak polisi. Tetapi karena Abdul tidak percaya, maka dia mengancam Badsyah dengan melaporkannya pada Sultan. Badsyah pun tidak takut sedikit pun. Di saat Abdul dan Badsyah sedang ribut, seorang polisi berhasil mendengarkan percakapan mereka. Dan dia langsung memberitahukan Inspektur Pardan. तो अब मुझे ये पता करना होगा Sin memperlihatkan di mana Badsyah pergi ke rumah Sultan. Dia memperingatkan Sultan untuk menjaga anjingnya dari tujuan pemburu. Karena bagi Badsyah, Abdul hanyalah seekor anjing dan dia adalah pemburu. Karena dia tidak diundang, maka dia mendapat hadiah kecil dari Sultan yaitu bertarung dengan anak buah Sultan. Pada hari itu juga, datanglah Inspektur Pardan ke rumah Badsyah. Dia bertemu Raju dan menanyakan keberadaan Babu si Panda Besi. Lalu dia melihat foto Badsyah yang diberikan oleh Raju dan Raju mengatakan bahwa dia adalah anaknya. Di saat Raju berada di rumah Mamta, sedikit pun Raju tidak merasa senang karena telah berpisah dari ayahnya. Karena kasihan dan sayang kepada Raju, Mamta memutuskan untuk mengembalikan Raju kepada Badsyah. Sin berpindah ke Sultan yang ingin Badsyah kembali. Karena dia telah membesarkannya dari kecil maka Badsyah harus kembali. Di saat Mamta mengantarkan Raju ke rumah Badsyah, Abdul datang untuk mengambil Raju. Tujuannya adalah untuk membuat Badsyah kembali bergabung bersama mereka. Abdul menyuruh Mamta untuk memberitahukan kejadian ini kepada Badsyah dan menyuruh Badsyah datang ke rumah Sultan. Badsyah pun datang ke rumah Sultan untuk menyelamatkan Raju. Di saat Badsyah mau mengambil Raju, maka sebuah perangkap besi jatuh mengurung Badsyah. Kemudian Sultan dengan kejinya menyuruh 2 ekor anjing untuk membunuh Raju. Badsyah berteriak meminta Sultan menghentikannya. Karena tidak tahan melihat Raju yang tersakiti, maka Badsyah pun keluar dari jeruji besi tersebut untuk menyelamatkan Raju. Pada saat itu juga dia menghabisi semua anak buah Sultan. Abdul dan Sultan memilih kabur dari tempat itu. Kemudian Badsyah mencari keberadaan Abdul dan Sultan. Di saat Badsyah lengah, dia terkena tembakan oleh Abdul di lengannya. Tetapi karena sangat marah, dia tidak peduli dan menghajar Abdul sampai tewas. Di saat Sultan hendak membunuh Raju, datanglah anjingnya Raju yang menggigit Sultan. Karena melihat Sultan, maka Badsyah langsung membunuh Sultan dengan sekali lompatan yang mengenai leher Sultan. Pada saat itu, semua orang pun datang termasuk Mamta, Inspektur Pardan, Bagrami dan Sapna. Di saat itu Raju ingin ikut Badsyah tapi Badsyah tidak mau karena Mamta adalah ibunya. Tetapi karena mengingat Raju yang telah dibesarkan olehnya dari kecil dan rasa sayang begitu besar, maka dia mau Raju hidup bersama dirinya. Dengan begitu film pun habis. Jika kalian suka silakan like, subscribe dan share. Sampai jumpa di film berikutnya ya.